Dianggap berbohong, JPU simpulkan Arif Rahman rusak barang bukti tanpa ada tekanan Verdi Sambo. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, dan komen agar kami lebih bersemangat menyajikan berita terupdate setiap harinya. JPU menyimpulkan bahwa Arif Rahman Arifin merusak barang bukti tanpa ada tekanan dari Verdi Sambo. Arif Rahman merupakan mantan anak buah Verdi Sambo. Hal itu diutarakan jaksa dalam respons atau membacakan replik atas nota pembelaan atau pledoi dari kubu Arif pada sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2023. Tak hanya itu, jaksa juga menyebut tidak adanya ancaman terhadap nyawa Arif Rahman Arifin jika tidak memenuhi perintah atasannya. Daya paksa yang didalilkan oleh terdakwa Arif Rahman Arifin tidak terbukti karena saksi Verdi Sambo tidak melakukan paksaan maupun ancaman secara nyata terhadap nyawa terdakwa Arif Rahman Arifin, kata jaksa dalam persidangan. Jaksa juga menyatakan ungkapan Arif dalam pledoi soal adanya tekanan secara psikis dari Verdi Sambo tak terbukti. Serta terhadap dalil yang disampaikan bahwa saksi Verdi Sambo telah melakukan tekanan psikis terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin, ucap jaksa. Jaksa menyatakan, hal itu sesuai dengan keterangan ahli yang dihadirkan dalam persidangan yakni Profesor Simon. Kata jaksa, ahli Simon menyatakan kalau tindakan seseorang yang menimbulkan rasa takut kepada orang lainnya tidak serta-merta menjadi alasan orang tersebut tidak dimintai pertanggungjawaban. Tidak setiap tindakan yang dapat mendatangkan perasaan takut itu menjadi dasar bagi tidak dapat dihukumnya seseorang yang mendapat paksaan untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu, ucap jaksa. Sebagai informasi, dalam perkara dugaan perintangan penyidikan ini, Arif Rahman Arifin berperan dalam mematahkan laptop Microsoft Surface milik Baikuni Wibowo. Di mana laptop tersebut dipatahkan setelah Baikuni menyalin rekaman DVR CCTV di Komplek Polri, Duren 3, yang menampilkan sebelum terjadinya pembunuhan terhadap Brigadir J. Dalam perkara perintangan penyidikan tewasnya Brigadir J, jaksa penuntut umum sedang menuntut 6 terdakwa dengan pidana penjara dan juga denda. Tuntutan terhadap 6 terdakwa OOJ dibacakan dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan, Jumat tanggal 27 Januari tahun 2023. Keenam terdakwa itu merupakan mantan anggota Kepolisian Republik Indonesia, Polri, yaitu, mantan Karopaminal Divpropam, Hendra Kurniawan, mantan Kaden Aropaminal Divpropam, Agus Nurpatria. Mantan Wakaden B Biro Paminal Propam Polri, Arif Rahman Arifin, mantan staf pribadi, SPRI, Verdi Sambo, Cak Putranto, mantan Kasubagriksa Bagak Etika Rowa Prof Div Propam, Baikuni Wibowo. Dan mantan Kasubdit I Subdit 3 di Tipidum Bareskrim, Irfan Widianto. Mereka telah dituntut hukuman penjara dengan durasi kurungan yang berbeda. Untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria, jaksa menuntut keduanya dengan tuntutan tertinggi dari terdakwa lain, yakni 3 tahun penjara. Kemudian Cak Putranto dan Baikuni Wibowo dituntut 2 tahun penjara. Sementara Arif Rahman Arifin dan Irfan Widianto telah dituntut dengan pidana penjara terendah di antara para terdakwa OOJ, yakni 1 tahun penjara. Tuntutan penjara itu belum termasuk pengurangan masa penahanan yang telah dijalani mereka sebagai tersangka. Menjatuhkan kepada terdakwa dengan pidana penjara dikurangi masa tahanan dan perintah agar tetap ditahan, kata jaksa penuntut umum dalam persidangan, Jumat tanggal 27 Januari tahun 2023. Diketahui, para terdakwa telah menjadi tahanan sejak ditetapkan sebagai tersangka pada Agustus tahun 2022 lalu. Artinya, jika majelis hakim mengabulkan tuntutan JPU, maka hukuman penjara para terdakwa berkurang 5 bulan. Tak hanya hukuman penjara, para terdakwa OOJ juga dituntut untuk membayar denda puluhan juta rupiah. Menjatuhkan kepada terdakwa dengan pidana penjara dikurangi masa tahanan dan perintah agar tetap ditahan, kata jaksa penuntut umum dalam persidangan, Jumat tanggal 27 Januari tahun 2023. Dalam tuntutannya, tim JPU menyebut bahwa para terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan terganggunya sistem elektronik. Oleh sebab itu, JPU memohon agar majelis hakim menetapkan bahwa para terdakwa bersalah dalam putusan nanti. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesalahan datang dari saya pribadi, yang tak luput dari salah dan dosa.